Berikut adalah tata cara sholat Idain, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ruku dan kemudian i'tidal, lalu sujud. Setelah bangun dari sujud, dilanjut dengan rakaat kedua. Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Gerakan sama seperti rakaat pertama, yaitu ruku, i'tidal, kemudian sujud. Setelah bangun dari sujud, kemudian tasyahud akhir dan salam. Allahu Akbar. Untuk gerakannya sama seperti sholat Idul Fitri. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Akbar. Sallallahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni warhamni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyatu lillahi wa as-salatu. Berikut adalah tata cara sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Usolli sunnatal likushufi syamsi rak'ataini lillahi ta'ala. Setelah membaca niat, lalu takbiratul ihram. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat panjang dijaharkan. Setelah itu ruku dan i'tidal, lalu dilanjut dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat panjang yang dijaharkan. Setelah itu ruku dan kemudian sujud. Setelah bangkit dari sujud, lalu mengerjakan rakaat kedua seperti rakaat pertama. Kemudian tasyahud akhir dan salam. Usolli sunnatal khusyu fi rak'ataini lillahi ta'ala.
Untuk gerakannya sama seperti sholat gerhana matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiat tata cara pelaksanaan sholat sunnah tarawih. Tata cara pelaksanaan sholat sunnah tarawih itu sama saja dengan sholat sunnah lainnya, yaitu yang pertama diawali dengan niat. Ketika sholat sendiri maka niatnya adalah usolli sunnatat tarawihi raka'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Ketika berjamaah menjadi imam maka niatnya tinggal diganti saja menjadi imaman lillahi ta'ala, dan ketika menjadi makmum tinggal diganti saja menjadi makmuman lillahi ta'ala. Setelah itu dilanjutkan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dilanjut dengan membaca suratul Fatihah. Dilanjut lagi dengan membaca surah-surah dalam Al-Quran. Biasanya di kampung pada rakaat pertama itu dimulai dari surah At-Takatsur, dan di rakaat kedua itu membaca surah Al-Ikhlas. Akhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai sholat, biasanya di kampung ada Bilal yang membaca bacaan seperti ini. As-salatu sunnatat tarawihi jami'an rahimakumullah. Dijawab oleh makmum, as-salatu la ilaha illallah. Atau bisa juga dengan menjawab sholawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian ditutup dengan membaca doa seperti ini. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwafu anni ya Allah. Setelah selesai sholat sunnah tarawih maka dilanjut dengan sholat sunnah witir. Berapa rakaat? Yaitu 3 rakaat atau boleh 1 rakaat. Ketika kita memilih 3 rakaat maka pelaksanaannya adalah 2 rakaat salam, kemudian bangun lagi 1 rakaat salam. Setelah selesai sholat sunnah witir dilanjut dengan perbanyak berzikir kepada Allah dan berdoa. Zikir yang kita baca yaitu istighfar. Astaghfirullahalazim. Dilanjut dengan doa seperti tadi. As'aluka ridhakal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Bolehkah berdoa dengan bahasa yang kita fahami? Boleh. Berikut adalah tata cara sholat jamak dan sholat qashar. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin majmu'an ma'al isya'i jama'at taqdimi lillahi ta'ala. Allahu Akbar.
Usolli faradal maghribi salasa raka'atin majmu'an wal isya'i jama'at taksiri lillahi ta'ala. Allahu akbar. Assalamualaikum. Usolli faradal asri raka'ataini qadrin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Berikut adalah tata cara sholat bagi orang yang sakit dan sholat sedang dalam perjalanan. Setelah membaca niat, kemudian membaca surat iftitah dan membaca surat Al-Fatihah, dilanjut dengan membaca surat pendek. Jika keadaan seseorang sedang sakit, dianjurkan duduk. Ketika tidak bisa duduk, maka berbaring, dan jika tidak bisa berbaring, maka menggunakan isyarat. Untuk gerakannya sama seperti sholat pada umumnya. Selanjutnya, tata cara sholat ketika kita sedang dalam perjalanan. Untuk posisi sholatnya yaitu dengan cara duduk, karena dengan cara berdiri tidak memungkinkan ketika dalam kendaraan. Untuk gerakannya sama seperti sholat yang lainnya. Pertama kita membaca niat, kemudian membaca iftitah, selanjutnya membaca surat Al-Fatihah, dan surat pendek. Jika di dalam kendaraan tidak diwajibkan seseorang untuk menghadap ke arah kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya di sini akan mencoba mensimulasikan yaitu tata cara memandikan jenazah. Nah, patut kita ketahui sebelum kita memandikan jenazah ada kewajiban sebelum memandikan jenazah yang dimana yang pertama yaitu kita harus memejamkan mata jenazah. Ya, apabila mata jenazah terbuka maka kita harus memejamkannya. Yang kedua, kita harus mendoakan jenazah agar jenazah tenang dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu kita mengikat dagunya agar mulut
tidak terbuka. Nah, jadi kan suka ada mayat yang mulutnya terbuka, jadi kita harus menutupnya agar dagu dan mulut dan gigi itu menyatu rapat gitu ya. Terus sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah mengatakan, ketika mayat meninggal tutuplah mulutnya, yaitu karena dikhawatirkan mulut terbuka ketika dimandikan dan ketika dipersiapkan. Jadi sehingga hendaknya ditutup sampai bersatu antara gigi dan mulut. Nah, jadi seperti itu. Yang keempat yaitu kita harus segera mempersiapkan makan. Nah, sebelumnya kita persiapkan alat dan bahannya, yaitu ember, gayung, sabun, dan juga anduk ya kawan-kawan, ini adalah anduk. Sebelum memandikan jenazah, kita harus bersihkan gigi jenazah dengan menggosoknya, lubang hidungnya kita bersihkan, terus lubang telinga kita harus bersihkan, terus sela-sela ketiak kita bersihkan, sela-sela jari tangan ya kita bersihkan, jari tangan dan jari kaki ya kawan-kawan kita bersihkan, dan juga alat kemaluan dan dubur kita bersihkan dengan cara menutupnya. Jadi sebisa mungkin badan jenazah itu tidak terlihat oleh selain diri kita yang memandikan ya kawan-kawan. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun seperti itu. Jadi langsung aja ya, kita akan langsung saja, yaitu tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, niat memandikan jenazah. Karena ini simulasinya adalah jenazah perempuan, maka niatnya adalah nawaitul ghusla adaan hadi maitati lillahi ta'ala. Kita ambil air, kita siram dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, tangan yang kiri ketika kita menyiram, kita bersihkan badan jenazah dengan menggunakan sabun ya kawan-kawan. Dengan menggunakan sabun kita bersihkan. Terus air yang kedua, jadi kita anggap aja ini yaitu 3 basuhan ya. Terus kita ambil lagi, kita miringkan jenazah, kita guyur lagi dari atas sampai bawah dan bersihkan juga pakai sabun. Setelah itu miringkan lagi jenazah seperti ini, kita basuh lagi seperti ini, dan kita bersihkan belakang dengan menggunakan sabun. Nah, setelah itu kita keringkan jenazah dengan menggunakan anduk. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tata cara dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, siapkan 3-5 utas tali dan letakkan tali pada lapisan paling bawah kain. Selanjutnya, bentangkan kain di atas tali yang sudah diletakkan dengan rapi. Setelah itu, siapkan kain sebanyak 3 lembar kain bagi jenazah laki-laki dan 5 lembar kain bagi jenazah perempuan, tetapi tidak dibatasi jumlahnya. Hanya saja disunahkan untuk perempuan ditambahkan seperti jilbab, gamis, dan sarung. Setelah kain sudah ditata dengan rapi, disunahkan untuk memberi wangi-wangian sebanyak 3 kali. Kemudian, letakkan jenazah di atas kain yang sudah disiapkan. Bungkus jenazah dengan baik dan benar sesuai syariat Islam. Setelah jenazah sudah terbungkus kain, kemudian ikat dengan tali agar lebih kuat dan tidak mudah terbuka.
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Luna. Ada Luna. Kawan ini sama Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Kemudian dilanjutkan dengan membaca tasbih, tahmid dan takbir memuji Allah masing-masing sebanyak 30 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan membaca ayat kursi, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing sebanyak 1 kali atau lebih juga boleh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذريته الفاتحة. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني. الفاتحة. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذة أساتذتنا، وخصوصا إلى الروح
Abah Haji Juman bin Rusuh, sebutkan almarhumah yang akan kita hadiahkan. ولمن اجتمعنا هنا بسببه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Setelah hadarat, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah-surah dalam Al-Quran. Biasanya membaca surah Yasin, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5, Al-Baqarah ayat 255, dan Al-Baqarah ayat 284 sampai ayat 286. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud. La ilaha illallah hayyun ma'bud. La ilaha illallah hayyun baq. Kemudian dilanjutkan dengan membaca kalimat La ilaha illallah sebanyak 100 kali dan ditutup dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim 3 kali, kemudian dilanjut dengan Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim sebanyak 33 kali. Dan terakhir sebelum berdoa membaca Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in dan ditutup dengan Al-Fatihah. Setelah itu kita membaca doa setelah tahlil seperti ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وخصوصا إلى روحه. Sebutkan almarhumah yang akan kita hadiahkan seperti Abah Haji Juman bin Rusuh. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا
وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا من اجتمعنا هنا بسببه ولأجله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Berikut ini adalah tata cara khutbah. Yang pertama ada khutbah Jumat. Yang kedua ada khutbah Idain, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga khutbah gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan yang terakhir yaitu khutbah nikah.